Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yang masuk silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan membuat konten yang sebenarnya rada telat sih. Harusnya gua buat sekitar beberapa bulan yang lalu, tapi gua baru sempat buat, yaitu adalah film daftar film untuk data penonton film Indonesia terupdate terbaru untuk edisi Desember 2024 ya. Ya gua kali ini tweetnya gitu aja ya, Desember 2024 ya. Pokoknya updatean terbaru di bulan ini. Karena gua jarang banget bikin konten ini, jadi yang sesempatnya aja. Mungkin ini masih sementara ya di 2024. Nanti mungkin sampai selesai akhir tahun ini masih terus bertambah film-film yang akan tayang, dan mungkin jumlah penontonnya juga akan jauh lebih banyak lagi untuk jumlah penonton film Indonesia. Kali ini udah banyak banget ya, keseluruhan jumlah penonton film Indonesia tuh sudah besar sekali dan sudah mencapai rekornya lah, bisa dikatakan rekor jumlah penonton terbanyak sepanjang masa untuk tahun ini ya. Luar biasa sekali. Dan mungkin ini masih edisi kedua untuk data penonton film Indonesia, part keduanya. Sementara nanti gua akan buat lagi sekitar bulan Januari atau Februari setelah semuanya rangkum, selesai semua untuk film yang tayang di 2024. Oke, ini dia film terlaris 2024. Kita mulai dari 19 saja kali ya, karena ini gua akan bacain semua film yang tembus 1 juta penonton. Ternyata sudah mencapai 19 film untuk edisi kali ini di sampai Desember. Mungkin nanti ada lagi, mungkin aja di bulan Desember ini nambah 1 lagi biar lengkap gitu jadi 20. Oke, di posisi 19 ada Kereta Berdarah 1 juta penonton. Nah ini juga gue sempat nonton, bagus juga filmnya. Next selanjutnya ada The Architecture of Love, posisi 18 dengan 1 juta penonton juga. Oke, selanjutnya ada Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, film Prilly yang mencapai 1,1 juta penonton. Mantap ya, Prilly ini juga bagus nih, selalu bagus gitu, selalu menaikkan jumlah penonton Prilly kalau main film drama. Selanjutnya ada film Laura nih, film semacam biopik ya, biopik juga lah, biopik orang yang cukup terkenal, lagi hits-hitsnya waktu itu, tapi meninggal dunia ya. Oke, kali ini adalah Laura posisi 16 dengan 1,2 jutaan penonton. Next, yang kemarin baru aja gue tonton bersama Teteh di posisi 15, Santet Segera Pitu, yang tembus 1,2 jutaan penonton. Luar biasa, film Santet lagi banyak-banyaknya ya. Jadi bisa dikatakan beberapa bulan ini, tahun inilah, banyak film Santet bertebaran di mana-mana sampai kita kenal jenis-jenis Santet. Oke, next selanjutnya Ancika, Dia Yang Bersamaku 1995, film Ancika versi terbaru yang kemarin itu ya. Gue sih kurang suka sama pemainnya, tapi Ji oke di sini sebagai Ancika, tapi untuk Dilannya kurang melekat lah, mungkin karena udah terbiasa dengan Iqbal, jadi ketika ada pemeran baru jadi kurang kena aja. Tapi oke lah, dia sudah berusaha maksimal untuk memerankan film Dilan. Ancika, Dia Yang Bersamaku 1995, posisi 14 dengan 1,3 jutaan penonton. Selanjutnya posisi 13 ada Sumala dengan 1,4 jutaan penonton. Film yang cukup berani, gore, dan penuh darah ya. Horor yang cukup elegan dan cukup memuaskan sebenarnya untuk penikmat horor Indonesia. Dan ada si Luna Maya ya kalau nggak salah di situ. Nah pokoknya Luna Maya lagi bagus-bagusnya nih untuk film horor ya, lagi laku-lakunya. Oke, selanjutnya ada Kuasa Gelap posisi 12 dengan 1,4 jutaan penonton. Oke, Kuasa Gelap ini salah satu film yang mengadaptasi film luar juga, yang bukan mengadaptasi sih, menerapkan sistem film luar, horor luar yang berhubungan dengan pengusiran iblis atau setan yang di dalam tubuh manusia ya, eksorsisme ya kalau nggak salah namanya, di gereja-gereja. Jadi ini konsepnya agama Kristen lah pokoknya, entah Nasrani atau Katolik gue juga nggak tahu. Yang jelas ini film
konsep yang sedikit segar, berbeda dengan film-film Indo yang biasanya mengambil latar cerita agama Islam. Kali ini agama Kristen. Oke, next selanjutnya ada Lembayung posisi 11. Nah ini gue nggak nyangka ya, ternyata si Baim Wong yang memproduksi film ini, menyutradarai dan terlibat dengan film horor ini. Dan memang filmnya bagus ya, tentang poliklinik gigi yang tentu saja ada kisah-kisah mistis yang pernah terjadi. Mungkin bisa dibilang kisah nyata atau tweet atau cuitan-cuitan di Twitter dan lain-lain deh. Pokoknya terinspirasi dari kisah nyata lah, bisa dibilang gitu lah. Entah benar apa enggaknya ya. Dapat 1,6 juta penonton. Next, selanjutnya ada Pemandi Jenazah posisi 10 dengan 1,6 juta penonton. Nah ini juga keren karena ternyata filmnya adalah film santet juga. Tapi gue nggak tahu nih siapa orang yang menyantet kampung tersebut yang hingga menyebabkan banyak yang meninggal di kampung tersebut. Ini juga seru nih karena plot twist banget, filmnya keren banget dan benar-benar disuguhkan atmosferik horor yang cukup elegan dan cukup mengerikan gitu loh, dengan jumpscare yang cukup juga kena gitu ya, to the point, dengan pas di momen-momen tertentu. Oke, selanjutnya ada film Home Sweet Loan di posisi 9 dengan 1,7 juta penonton. Drama yang cukup menggambarkan realita kehidupan yang terlihat nyata dan keren sekali gitu. Karena kita merasakan apa yang karakter itu rasakan. Jadi seakan-akan nyata dan memang terinspirasi dari kisah nyata juga sih sebenarnya. Ya maksudnya cerminan kehidupan banyak orang lah. Jadi banyak yang relate dengan film ini. Oke, selanjutnya ada film Sekawan Limo posisi 8, film Bayu Skak ya, 2,5 jutaan penonton. Ini cukup menghibur karena gue juga nonton filmnya dan untuk sekedar hiburan ini sangat-sangat berguna ketika kita untuk melepaskan penat ya, karena kita mumet dengan segala macam film horor yang jedar-jedar berisik, tapi ini enggak, malah kita ngakak gitu, ketawa tapi sekedarnya aja gitu, nggak terlalu lepas tapi pas gitu ketawanya di setiap titik poinnya. Oke, selanjutnya Bila Esok Ibu Tiada posisi 7. Ini film drama yang mengharukan sekali, butuh tisu tentu saja karena berhubungan dengan rumah tangga, bukan rumah tangga sih, keluarga, persaudaraan, bahkan ibu kita sendiri, yang dimana ketika ada kita nggak menganggap dia ada, bahkan kita mengabaikannya. Tapi ketika sudah tiada, kita baru merasakan betapa kehilangan ibu itu sangat berat. Oke, dengan luar biasa sekali ya, Sekawan 5 dapat 2,5 juta. Kalau yang ini dapat 3,2 juta, udah menembus angka 3 juta, luar biasa sekali ya. Film drama yang kena sekali, mantap. Selanjutnya film Joko Anwar posisi 6, Siksa Kubur, 4 juta, luar biasa, cukup oke lah. Film-film Joko Anwar sekarang udah bukan hanya terbaik, tapi terlaris juga, terlaku gitu. Karena filmnya banyak banget yang minat dan banyak juga yang suka dengan treatment dari film-film horor Indo yang dibuat oleh Joko Anwar. Keren banget emang eksekusinya. Apalagi ini terinspirasi dari ya tentang kehidupan setelah dunia, yaitu alam kubur. Waduh, tapi ini belum mencapai alam kuburnya ya, hanya persepsi orang tentang apa yang terjadi ketika kita di dalam kubur. Apakah kita benar-benar disiksa? Nah itu dia pertanyaan itu yang menjadi ambigu dan menjadi sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu juga dibuktikan, karena ini menyeramkan sekali dan ini terbukti dari film ini ya. Oke, selanjutnya ada film Badarauhi di Desa Penari di posisi 5. Mereka tayang bareng ya kalau nggak salah ya di bioskop pas lebaran kemarin dan mencapai 4 juta juga. Seimbang lah ya sama film Siksa Kubur. Jadi pas dapat, dua-duanya dapat penontonnya yang juga banyak gitu di edisi lebaran. Cukup adil. Tapi gue kurang suka sama yang kali ini ya, edisi
Badarawi kali ini. Gue lebih suka mungkin gak usah film ini lagi lah, film yang lain lah, mungkin Janur Irang atau apa kan, karena treat-treatnya Simple Man tuh keren-keren ya. Harusnya banyak yang dibikin filmnya, jangan terfokus sama film yang laris saja. Mungkin coba dia mencoba peruntungan kembali untuk mendapatkan raup pundi-pundi yang lebih besar, tapi ternyata di bawahnya, tapi tetap besar juga kok. Selamat ya untuk MD Picture dengan merilis film Badarawi, dikeruk terus, didapat terus cuan-cuannya sampai semaksimal mungkin. Next, selanjutnya posisi 4, Ipar Adalah Maut. Nah ini nih film favorit tadi nih, tapi memang bagus ya, tentang perselingkuhan di area terlarang, yaitu persaudaraan. Ipar, waduh itu sangat berbahaya sekali ternyata ya. Emang menggiurkan ya kalau ada ipar di dalam rumah. Apalagi dia udah berumah tangga, kenapa sih iparnya itu ada di dalam rumahnya? Jadi cukup menggoda iman gitu. Tapi ini bagus, film dramanya, emosionalnya dapat banget ya. Michelle Judith keren banget, aktingnya tidak diragukan lagi, sampai dadakan banget gitu tahu bulatnya. Oke, selanjutnya film Kang Mak ya, Kang Mak posisi 3. Oh tadi Ipar Adalah Maut mendapatkan 4,7 juta ya. Selanjutnya posisi 3 Kang Mak From Feng Mak. Nah film Kang Mak juga luar biasa ya. Ini film yang diadaptasi dari film Thailand ke versi Indonesia, dan memang cukup relate juga lah dengan drama-drama komedi, horor komedi kita, karena kita juga udah berpengalaman di horor komedi ya. Udah banyak banget film-film horor komedi yang sudah dirilis di masa lampau, dan kali ini dengan aktor-aktor komika ya cukup bagus ya. Dan tentu saja Vino di PH yang sama, ya mungkin proyek mereka banyak lah di PH itu. Oke, Kang Mak mendapatkan 4,8 ya, lumayan juga ya, cukup banyak. Mungkin nanti akan Kang Mak 2 bisa juga dibuat, karena emang versi filmnya udah banyak ya. Filmnya ada Kang Mak 1, 2, 3 sampai yang terbaru ada yang keempat, ada juga Pekmak, ada juga Dekmak. Pokoknya semuanya dibuat gitu, versi ibunya, versi bapaknya, sampai versi anaknya gitu. Lucu sih film Kang Mak atau Pekmak yang versi dulu, versi Thailandnya ya. Next selanjutnya ada Vina. Nah ini lagi viral-viralnya waktu itu, dapat posisi 2 dengan jumlah cukup banyak juga loh, 5,8. Itu kalau bukan lagi hits-hitsnya, bukan lagi hype-hype-nya, nah mungkin dapat sebanyak itu. Tapi ini kasusnya pun sampai diangkat lagi ya, luar biasa nih film Vina Sebelum 7 Hari. Apakah benar apa enggak kasus tersebut? Di luar dari itu semua, mereka sudah berhasil mendapatkan pundi-pundi yang cukup besar. Selamat untuk film Vina Sebelum 7 Hari. Next, juaranya adalah film dengan 9,1 juta penonton, yang cukup besar banget di tahun ini. Semoga tahun depan ada lagi film yang mencapai 10 ya, semoga saja. Ada film Agak Lain, The Movie. Agak lain kau ya, agak lain bapak kau, agak lain kau sekeluarga. Oke, ternyata Boris Bokir, terus siapa lagi ya, Indra Jegel, Oki Rengga, dan juga Benedion sukses di podcast mereka di YouTube dan juga di film. Awalnya mereka nggak terlalu yakin juga sih sebenarnya dengan proyek film ini, karena ya kayak untung-untungan aja, perjudian aja bagi mereka ya. Dan itu resikonya ditanggung oleh Ernest sebagai pembuat atau produser filmnya. Tapi ternyata si Indra Jegel memiliki insting atau firasat yang cukup baik, yang memang sudah bisa dibilang dia adalah raja judi yang sudah berpengalaman nebak-nebak masalah angka ya. Dan dia berhasil menebak dengan jumlah 1 juta sebenarnya, yang diharapkan hanya 1 juta ya, apalagi 1 juta juga udah lumayan gitu. Ternyata 9 juta, luar biasa, berkah sekali untuk mereka ya. Dan kemungkinan akan ada filmnya nanti ya, yang kedua, Agak Lain 2, dan nanti akan menyusul podcast lain. Kayaknya GJLS bakal difilmin juga deh, kita nantikan seseru apa. Apakah Agak Lain 2 juga berhasil meraup pundi-pundi besar lainnya, nanti kita nantikan saja. Oke, sekian untuk edisi data penonton film Indonesia kali ini.
di edisi Desember akhir tahun sebenarnya, tapi masih belum selesai, masih ada bulan Desember yang masih tayang dan bisa meraup pundi-pundi yang lebih besar lagi sampai di akhir tahun nanti ya, apalagi di musim liburan akhir tahun itu cukup banyak juga penontonnya. Jadi kita nantikan nanti di antara Januari atau Februari gua akan merekap lagi, membuat lagi data penonton film Indonesia versi finalnya ya, part ketiga versi final untuk 2024. Jadi udah finish itu kan angkanya. Tapi kali ini juga udah terlihat klasemennya ya, terlihat sangat jelas bahwa agak lain nggak mungkin bisa tergeser sih sampai akhir tahun ini. Oke, pokoknya selamat untuk agak lain dan film-film lain yang sudah berhasil mendapatkan pundi-pundi cuan yang cukup besar di tahun ini. Semoga film Indonesia di tahun 2025 nanti akan jauh lebih variasi dan jauh lebih seru juga ya. Dan akan ada kejutan-kejutan lain kah? Kita nantikan saja nanti di data penonton film Indonesia berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wow, luar biasa ya. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.